Namaku masih Budi dan kakakku tetap Ani. Ibu ke pasar dan bapak tetap bekerja di sawah. Bagaimana dengan kabar budimu saat ini? Apakah dia punya kakak bernama serupa, juga ibumu tetap pergi ke pasar? Atau sudah menjadi wanita karir? Karena zaman emansipasi. Juga ayahmu masihkah tetap ke sawah, sedangkan lahan sudah berubah menjadi mal dan tempat-tempat hiburan? Bagaimana kabar budimu hari ini? Budi pekerti, itulah dasar pendidikan yang ditanamkan nenek moyang kita. Masih ingatkah kawan, dengan papan tulis hitam dengan tulisan kapur putih yang membuat kita sering kelilipan? Juga penggaris kayu yang diketuk tangan ibu guru saat kita belajar membaca di sekolah dasar tahun 1980-an. Dengan lantang siswa mengikuti suara guru, "Ini Budi." Romantisnya suasana itu. Apakah Budi masih tetap disebut di bangku seragam merah putih? Atau mungkin Budi hanya tinggal nama yang ketinggalan zaman? Semua cetakan buku telah mengubahnya dengan nama Kelvin, Charles Johansson yang terdengar lebih British. Budi pekerti telah wafat. Kuburannya tak lagi terurus. Zaman telah menghasutnya dengan popularitas. Bahasanya diubah menjadi passion hingga kita perlu ilmu untuk membacanya. Dulu ketika kita ditegur guru, itu adalah suatu kehormatan bagi orang tua karena anaknya merasa diperhatikan, dididik dengan santun. Dulu ketika guru datang, siswa berebut salaman dan mencium tangannya, membawakan sepedanya dan selalu tersenyum penuh hormat. Dulu ketika guru dauh, selalu didengarkan dengan seksama. Dulu ketika kita berangkat sekolah dengan penghormatan, kita cium tangan kedua orang tua kita dengan kata lembut meminta doa. Bagaimana kondisi sekarang? Masih romantiskah? Iya, masih adakah suasana romantis itu dengan tatapan lembut penuh kasih sayang? Rupanya Budi benar-benar telah mati. Saat ini kita terlalu akrab dengan angka-angka mati yang dieluh-eluhkan sebagai bapak moyang keberhasilan pendidikan. Bahkan pekerti juga kesantunan.
Kita terlalu akrab dengan les-les untuk mengejar impian angka-angka, menciptakan peringkat-peringkat dan kelas-kelas juara. Kita bahkan terlalu akrab dengan nominal nol di belakang angka-angka, rupiah yang dikejar lulusan-lulusan para sarjana. Sepertinya kita lupa membaca, atau memang lebih pantas disebut buta huruf. Meskipun bertengger di atas strata pendidikan yang dibanggakan, memang benar-benar perlu dipertanyakan apakah sudah mengenal aksara. Selama ini kita terlalu akrab dengan angka-angka dan benar-benar telah meremehkan aksara. Aksara alam, aksara hati, aksara duka, aksara-aksara yang mereka lihat di sekelilingnya. Pesona angka-angka itu sungguh menggoda di atas segalanya. Mungkin satu kata yang sering terekam kuat di memori kawan-kawan di saat kita pulang sekolah ketika kenaikan kelas. Satu kata yang sering ditanyakan ibu bapak kita. Nak, kamu ranking berapa? Atau kawan-kawan mahasiswa ditanya kawan sekampungnya, berapa IP-mu bro? Bagi yang sudah menjadi PNS juga sering ditanya, apa pangkat dan golonganmu sob? Seorang anak ingin dibelikan mainan baru dan bertanya pada bapaknya, berapa gaji bapak? Barangkali kalian juga pernah ditanya pacar kalian, berapa tabunganmu sayang? Berapa motormu, mobilmu, rumahmu, sapimu, sawahmu, istrimu, jandamu, simpananmu? Berapa sayang? Bukankah membaca adalah perintah langsung dari Tuhan? Dan di sekeliling mereka adalah aksara-aksara yang menuntut untuk dibaca. Mungkin kita terlalu biasa membaca kelulusan-kelulusan yang ambigu. Di saat kelulusan tiba, kita melihat di lorong-lorong jalan raya, di bawah-bawah jembatan tua, kumbang-kumbang jantan dan betina seakan mencari sarangnya yang baru. Bingung, binal, begal, beringas, dan anarkis. Segerombolan anak-anak berpesta pora, entah merayakan apa. Masa depan masih tanda tanya. Atau mereka berpesta karena melewati batas angka-angka itu. Semua tampak konyol. Seperti badut-badut kota, coreng-moreng dengan tinta-tinta kebodohan, menohok muka orang tua mereka sendiri, lalu mengkerdilkan alma mater dan menyakiti hati persakitan di sekitarnya. Di sudut ruang rumah kosong juga ditemui beberapa pasang kumbang muda yang menghisap bunga kuncup atas nama kelulusan. Di warung atap daun, segerombolan ahli hisap mengangkat kaki ke meja, jajan dari kantong bapaknya atas nama kelulusan.
Di sepanjang jalan raya dipenuhi rising, ribut dan bising kendaraan tanpa standar pengamanan. Kemudi bagaikan banteng keluar dari kandang juga atas nama kelulusan. Kelulusan. Ya, atas nama kelulusan. Kelulusan dari apa? Kelulusan yang diwakili, sedangkan menanggal seragam sekolah adalah kegalauan. Di saat menjadi pengangguran adalah sesuatu yang membosankan. Mencari pekerjaan tak semudah merusak seragam. Ketika mengubah ijazah menjadi ijabsah, itu pun perlu pengorbanan. Dicoret-coret dosen saat kau tulis skripsimu perlu ketabahan. Perjalananmu masih panjang, kawan. Bagaimana kabar budimu hari ini? Sudah cukupkah Ibu Pertiwi memberi ASI? Kabarnya sekolahmu sering gonta-ganti kurikulum dan menambahkan jam pelajaran. Gurumu sering dihakimi atas nama HAM. Lantaran orang tuamu tak terima atas didikannya, kemarahannya, tegurannya juga atas nama jabatan bapakmu yang tersohor. Guru-gurumu sering dikambing hitamkan karena moralmu, kebodohanmu, dan nilaimu. Barangkali kau terlalu dewasa memaknai dunia yang membesarkanmu dan menjadi artis karbitan di media sosial dengan mengumbar aurat dan wajahmu yang tinggal separuh. Lalu dengan santai orang tuamu memarahi, menuntut guru-gurumu, melaporkannya, meneriakinya, adili dan penjarakan. Apakah kau tidak tahu bahwa gurumu tidak sedang mendidik tapi juga mengajar? Atau mungkin kita perlu piknik ke bumi sebelah agar ingatan kita tidak terlalu paranoid dan salah memandang HAM. Hingga kita benar-benar lupa ziarah ke pusara budi, karena budi saat ini telah mati, kawan.